9 mitos duduk di depan pintu. Dalam berbagai budaya, terutama di Indonesia, banyak mitos yang beredar mengenai kebiasaan sehari-hari. Salah satunya adalah duduk di depan pintu. Mitos ini sudah ada sejak lama dan sering disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai bentuk nasihat agar menghindari kebiasaan tersebut. Berikut adalah 9 mitos yang sering dikaitkan dengan larangan duduk di depan pintu beserta penjelasannya. Yang pertama, menghalangi rezeki. Mitos pertama yang paling sering didengar adalah bahwa duduk di depan pintu dapat menghalangi rezeki masuk ke dalam rumah. Dalam kepercayaan masyarakat, pintu dianggap sebagai jalur masuknya keberuntungan dan berkah. Jika seseorang duduk di depan pintu, diyakini bahwa rezeki yang akan datang bisa tertahan atau bahkan berbalik arah. Secara logis, mitos ini mungkin muncul sebagai bentuk ajaran agar seseorang tidak menjadi penghalang di tempat yang sering dilalui orang lain. Selain itu, duduk di depan pintu bisa mengganggu aktivitas keluar masuknya rumah, yang secara simbolis dapat dihubungkan dengan rezeki yang terhambat. Yang kedua, sulit mendapatkan jodoh. Banyak orang tua yang sering menegur anak muda ketika mereka duduk di depan pintu dengan mengatakan nasihat susah mendapatkan jodoh. Mitos ini berkembang karena ada anggapan bahwa seorang yang sering duduk di depan pintu akan menunggu dalam waktu yang lama, seperti menunggu jodoh yang tak kunjung datang. Dari segi sosial, bisa jadi mitos ini bertujuan agar anak muda lebih aktif dalam berinteraksi dan bersosialisasi, bukan hanya berdiam diri di depan rumah. Dengan beraktivitas lebih banyak, peluang mendapatkan jodoh pun lebih besar. Yang ketiga, mengundang energi negatif dan makhluk halus. Dalam kepercayaan masyarakat, pintu adalah batas antara dunia luar dan dunia dalam rumah. Duduk di depan pintu dianggap sebagai mengundang energi negatif atau bahkan makhluk halus masuk ke rumah. Konsep ini banyak ditemukan dalam berbagai kepercayaan, termasuk dalam ilmu spiritual dan supranatural. Beberapa orang percaya bahwa roh halus sering melewati pintu sebagai jalur masuk mereka, sehingga duduk di sana bisa menarik perhatian mereka dan membawa dampak buruk bagi penghuni rumah. Yang keempat, membawa kesialan bagi penghuni rumah. Mitos lain yang berkembang bahwa duduk di depan pintu dapat membawa sial, baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Kesialan yang dimaksud bisa berupa kesulitan dalam pekerjaan, hubungan yang tidak harmonis, atau bahkan kecelakaan yang terjadi secara tak terduga. Mitos ini bisa jadi bertujuan untuk mengajarkan anggota keluarga agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kelima, menghalangi kelancaran energi menurut Feng Shui. Dalam ilmu Feng Shui, pintu utama merupakan jalur masuk Qi atau energi kehidupan yang baik ke dalam rumah. Jika seseorang duduk di depan pintu, mereka akan menghalangi energi ini bisa masuk ke dalam rumah dan mengganggu keseimbangan rumah. Konsep ini juga dihubungkan dengan ajaran untuk menjaga kebersihan dan keteraturan di sekitar pintu agar rumah tetap nyaman dan membawa keberuntungan. Yang keenam, bisa menyebabkan penyakit. Beberapa orang tua percaya bahwa duduk di depan pintu bisa menyebabkan penyakit, seperti masuk angin atau sakit kepala. Hal ini mungkin berhubungan dengan anggapan bahwa angin dari luar yang masuk ke rumah bisa langsung mengenai orang yang duduk di depan pintu, sehingga menyebabkan tubuh menjadi tidak nyaman. Secara medis, duduk di area yang terkena angin langsung dalam waktu lama memang bisa membuat tubuh menjadi dingin dan meningkatkan resiko masuk angin. Jadi,
Meskipun ini terdengar seperti mitos, ada sedikit dasar logis yang bisa menjelaskannya. Yang ketujuh, dianggap tidak sopan. Dalam norma kesopanan, duduk di depan pintu dianggap kurang beretika, terutama jika posisi duduk menghalangi orang lain yang ingin keluar masuk rumah. Selain itu, bagi tamu yang datang, duduk di depan pintu bisa dianggap sebagai tanda bahwa pemilik rumah tidak menghormati mereka atau tidak memberi ruang yang nyaman untuk berbincang. Yang kedelapan, tanda kemalasan dan kurang produktif. Mitos ini berkaitan dengan anggapan bahwa orang yang duduk di depan pintu terlalu sering hanya membuang-buang waktu dan tidak melakukan hal yang produktif. Dalam banyak budaya, seseorang yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu sering dianggap sebagai pemalas. Oleh karena itu, larangan ini bisa jadi merupakan cara orang tua untuk mendorong anak-anaknya agar lebih aktif dan tidak hanya terdiam di depan rumah. Yang kesembilan, pertanda akan terjadi hal buruk. Beberapa orang percaya bahwa duduk di depan pintu bisa menjadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, seperti kecelakaan, musibah, atau kehilangan. Kepercayaan ini bersifat tahayul dan sulit dibuktikan, tetapi masih banyak yang menghindari kebiasaan ini karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Kesimpulannya, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos-mitos ini, banyak orang yang tetap menghindari kebiasaan duduk di depan pintu karena alasan adat, budaya, dan norma kesopanan. Namun, jika kita melihat dari sisi praktis, beberapa larangan ini memang masuk akal. Misalnya, duduk di depan pintu bisa menghalangi orang lain lewat, mengundang udara dingin dari luar, atau memberi kesan malas jika dilakukan terlalu sering. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah mendengar mitos lain tentang duduk di depan pintu? Silakan tulis di kolom komentar.